Adril diam, sama sekali tidak menjawab pertanyaan wanita di depannya. Tak lama kemudian pria itu berdecak kesal. Sudah susah payah dirinya bersikap romantis, tapi wanita di depannya itu malah mengajak bercanda. "Mau nikah nggak nih?" tanya Adril lagi, tapi kali ini dengan suara ketus. Kenapa malah ngegas?" "Terserah aku dong," balas Adril yang terdengar sewot. "Kan hiu makan sawi, jadi nikah nggak nih?" lanjut pria itu lagi. Entah benar atau tidak pantun yang ia ucapkan, tapi sudahlah. Vina hanya melongo menatap pria yang tengah bersimpuh di depannya itu. Ada gitu ya cara melamar seperti itu. Di mana-mana juga pria jika melamar wanita akan berucap kalimat manis atau setidaknya puisi. Tapi pria di depannya malah to the point sekali. "Sejak kapan ikan hiu makan tahu, terus makan sawi? Bapak pernah belajar nggak sih?" Mendengar pertanyaan wanita di hadapannya, Adril kembali berdecak kesal. Padahal apa susahnya coba tinggal jawab iya. "Asal kamu tahu Vina, sekarang ikan hiu udah jadi vegetarian. Mereka perlu menjaga agar tubuh mereka tetap langsing, biar para jantan tetap betah sama mereka," jawab Adril dengan asal. Melihat raut wajah Adril yang terlihat serius, Vina langsung menganggukkan kepalanya pertanda dirinya sudah paham. "Gitu, ya, Pak. Udah. Jadi, nikah nggak nih?" tanya Adril yang mulai jengah. Rasanya kakinya sudah berdenyut lantaran terlalu lama berlutut. Vina tidak langsung menjawab. Wanita itu menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Detik berikutnya ia melempar senyum tipis. "Ikan hiu makan tempe, romantis dikit kek," balas wanita itu yang sukses membuat Adril melongo. Tidak menyangka pula pantunnya akan ditiru, namun wanita itu malah menyebut kembarannya si tahu. "Ikan hiu makan kentang, nih satenya, Bang." Belum sempat Adril melayangkan protes, tiba-tiba muncul pedagang sate sembari membawa 3 porsi yang tadi dipesan. Pria tersebut tadinya sempat mendengar pantun Adril, tentu saja itu membuatnya hampir tertawa. Hingga saat melihat wanita yang ada di hadapan pria itu membalas pantunnya, disitulah tawanya pecah. Untunglah ia langsung membekap mulutnya. Dengan jahilnya ia mengikuti pantun tersebut. Adril menatap horor pedagang sate tersebut yang ikut mengejeknya. "Sialan sekali asteris," umpatnya dalam hati. "Kan hiu lagi ompong, Vino ikutan dong." Kini dengan antusiasnya Vino ikut bergabung dalam pantun yang sepertinya sedang trending di antara mereka bertiga. Reaksi Adril. Pria itu hanya diam dengan ekspresi yang terlihat mulai tidak bersahabat. Andai tidak ingat jika yang baru saja berucap tersebut calon adik iparnya, mungkin akan ia jadikan sate bocah kecil tersebut. "Ikan hiu makan pit, ternyata cintaku bersemi di warung sate." Kembali pedagang sate tersebut menggoda Adril, kemudian dengan cepat ia berlalu, takut saja pelanggannya itu mengamuk. Seketika tawa Vino pecah mendengar penuturan abang sate tersebut. Pun dengan kakak bocah tersebut, ia terlihat ikut terhibur dengan candaan yang dilontarkan pria tersebut. Adril. Alih-alih tertawa, pria itu justru memejamkan matanya. Ditariknya napasnya dalam-dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan, begitu seterusnya. Saat ini ia tengah berusaha mengontrol emosinya. Rasanya ingin sekali menggigit tukang sate tersebut. Bisa-bisanya pria itu mempermalukannya dengan cara seperti ini. Setelah membuka mata, Adril langsung menutup kotak martabak tersebut. Tanpa basa-basi ia langsung bangkit berdiri. Tatapannya kali ini terlihat sangat datar. Vina yang melihat pria itu berdiri, dengan segera melayangkan protes, namun kali ini dengan berpantun. "Ikan hiu mak. Nggak usah bilang ikan hiu mulu," ketus Adril sembari menatap sinis wanita di sampingnya. Vina sedikit terhenyak mendengar nada bicara Adril yang terdengar amat ketus. Apalagi lirikan pria itu yang begitu luar biasa. Namun, bukannya tersinggung, wanita itu justru terkekeh pelan. Lucu sekali calon suaminya ini. "Ya udah, ulang entar aku jawab serius," ucap Vina berusaha membujuk pria tersebut.
Nggak jadi, balas Adril dengan sangat ketus. Kembali Vina terkekeh melihat Adril yang memanyunkan bibirnya. Astaga, kenapa coba pria itu terlihat sangat menggemaskan dengan ekspresi seperti itu? Karena tidak mau membuat pria itu semakin kesal, Vina segera mengangkat tangannya, kemudian mendaratkannya ke atas box martabak yang tadi sempat Adril sodorkan ke arahnya. Wanita itu membuka, kemudian mencomot satu martabak manis rasa coklat tersebut. Sengaja wanita itu menunjukkan pada Adril kue yang ia pegang tersebut. "Nih, ini tanda kalau aku mau diajak nikah," ucap Vina, setelah itu menggigit sedikit martabak yang Adril berikan tadi. Namun, baru saja satu gigit, Adril langsung merebut kue tersebut dari tangan Vina, lalu memasukkannya kembali ke dalam box. Tentu saja Vina terkejut dengan perlakuan Adril barusan. Pria itu bahkan membuat sudut bibirnya kotor terkena coklat dari martabak tersebut. Baru saja hendak melayangkan protes, bibir wanita itu kembali terkatup melihat Adril yang kembali bersimpuh di hadapannya, tak lama kemudian membuka box martabak itu kembali. "Ulang," ucap Adril dengan sedikit malas. Sejenak pria itu hanya diam saja. Hingga tak lama kemudian mulai mengeluarkan suara. "Vina," ucap Adril sengaja menjeda ucapannya. Berusaha memikirkan kata-kata manis, tapi sepertinya otaknya sedang mentok saat ini. "Nikah, yuk." Hanya kalimat itu saja yang keluar dari bibir Adril. Sungguh, dirinya sudah pusing sekali saat ini memikirkan kalimat yang pas. "Nggak bisa romantis dikit apa, Pak?" Protes Vina yang terlihat sangat jengkel. Padahal, ia sangat berharap dilamar dengan cara yang romantis seperti di novel dan drama yang pernah ia baca dan tonton. "Romantis," ulang Adril, kini kedua keningnya sukses terangkat tinggi. "Iya, kata-kata manis dulu gitu," balas Vina masih dengan raut tidak suka. Adril hanya diam untuk sesaat. Hingga setelah beberapa detik, pria itu mengangguk dengan mantap. Sepertinya sudah menemukan kalimat yang pas. "Vina Kalista, saya tahu kamu pasti bersyukur sekali karena akan dinikahi oleh pria tampan seperti saya." Vina melongo mendengar penuturan awal pria itu. Pria ini hendak melamar atau mencari mati, pikirnya. "Kamu nggak usah insecure, karena saya sayang banget sama kamu. Meskipun kamu nyebelin, nggak ada lembut-lembutnya jadi cewek, barbar, terus ketus, tapi saya suka dan mau mengajak kamu ke jenjang yang lebih serius. Meskipun saya nggak tahu pelet apa yang kamu pakai, tapi saya terima dengan ikhlas. Jadi, berkenanlah kiranya kamu mencomot satu potong martabak ini jika bersedia jadi istri pria setampan saya. Bapak ngajak nikah atau ngajak baku hantam?" tanya Vina dengan tatapan yang kini sudah tidak bersahabat. Bagaimana mungkin pria itu bukannya memuji dirinya, ini malah menghina dirinya. Mana nusuk banget lagi. Adril hanya menatap wanita itu dengan polos. "Ngelamar," jawab pria itu sembari mengangguk lucu. Vina memejamkan mata mendengar penuturan pria di hadapannya. Setelah membuka mata, dengan cepat ia mendaratkan tangannya ke dalam box martabak tersebut. Bukannya mencomot satu seperti yang diminta Adril, wanita itu justru meremas kue tersebut, membuat coklatnya muncrat dari celah jarinya. Adril melongo melihat martabak yang ia beli tadi sudah tidak berbentuk lagi. Namun, melihat coklat yang keluar dari celah jari wanita itu, pikiran Adril langsung kotor. "Astaga, muncrat Vina," ucap Adril dengan tatapan yang sulit diartikan. Vina hanya diam dengan sorot mata yang masih saja tajam. Tanpa basa-basi wanita itu langsung memakan martabak yang ada di genggamannya tersebut. Melihat wanita di depannya memakan martabak sembari menjilat coklat yang ada di tangannya, Adril langsung meneguk ludahnya dengan kasar. Astaga, demi apapun ia benci dengan pikiran kotornya saat ini. Anehnya, otaknya kotor semenjak ada wanita itu. Yang di bawah jadi iri pengen diremas juga, ucap Adril sembari menggigit jari telunjuknya. Untunglah perkataan Adril barusan tidak dipahami oleh Vino. Vina langsung terdesak mendengar penuturan Adril.
Buru-buru Adril mengambil es teh yang tadi dipesan, lalu menyerahkannya pada Vina. "Sialan Bapak," umpat Vina setelah lega, tapi tetap saja tenggorokannya terasa panas. "Punya otak itu dibersihkan." Adril terkekeh pelan. Pria itu lalu menggaruk tengkuknya yang sebenarnya tidak gatal sama sekali. "Jadi, kamu terimakan aku jadi suami kamu?" tanya Adril yang kini nada suaranya sudah berbeda. Pria itu meletakkan box martabak tadi ke atas meja. Bangkit berdiri, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas bahu Vina. Ditatapnya wanita itu sedemikian rupa. "Masih calon?" ketus Vina yang langsung membuat Adril terkekeh pelan. Pria itu dengan cepat mengambil tisu, kemudian dengan lembutnya mengelap tangan calon istrinya yang dipenuhi coklat tersebut. Adril meminta wanita itu untuk bangkit berdiri, kemudian tanpa ragu sedikit pun langsung memeluknya. "Maafin aku karena ngelamar kamu nggak pakai cincin. Rencananya nanti aku beliin kamu cincin pas ngelamar kamu lagi, tapi dengan orang tua aku. Aku janji bakal beliin kamu cincin yang paling mahal." Hati Vina menghangat mendengar penuturan Adril. Bukan karena pria itu yang menjanjikan akan membelikannya cincin, melainkan cara bicara pria itu yang sudah berbeda. Jika biasanya pria itu berucap kata, "saya," kini sudah berbeda, yaitu, "aku." Tak bisa dipungkiri, ia merasa bahagia dengan perubahan sikap cara bicara pria itu. Kali ini Vina langsung membalas pelukan Adril. Wanita itu memejamkan matanya di dalam dekapan pria itu. Hingga tak berselang lama, terucap 3 kata yang sebenarnya tidak pernah ia lontarkan pada pria manapun, termasuk ayahnya sendiri. "I love you." Seketika Adril terkesiap kala pendengarannya mendengar 3 kata yang mengandung sejuta makna itu terucap dari bibir wanita yang ada di dalam dekapannya. Refleks ia mengendurkan pelukannya, lalu melayangkan tatapan tidak percaya ke arah wanita tersebut. "Kamu." Dengan sengaja Adril menjeda ucapannya. Pria itu masih bingung hendak berucap apa, karena mendadak saja otaknya blank. Seakan tahu apa yang ada di pikiran pria di depannya, Vina langsung mengangguk tanpa keraguan. "I love you," ucap wanita itu sengaja mengulang ucapannya tadi. Mendengar kembali kalimat tersebut, Adril hanya bisa diam. Tapi itu semua tak berselang lama, karena setelahnya pria itu menarik kedua sudut bibirnya. Kembali dibawanya wanita itu ke dalam dekapannya. Kali ini pelukannya terasa lebih erat, seolah tidak mau wanita itu pergi. "I love you too," balas Adril tepat di samping telinga Vina. Detik kemudian yang pria itu lakukan adalah mengecup pucuk kepala wanita itu dengan lembut. Jujur, saat ini ribuan kupu-kupu seolah tengah beterbangan di dalam perutnya, membuatnya tergelitik hingga ingin terus tersenyum. Pun dengan Adril, pria itu ikut merasakan hal yang sama. Sungguh, sepertinya malam ini akan menjadi sejarah baru bagi kedua makhluk yang baru saja berubah status dari pembantu dan majikan, menjadi calon istri dan calon suami. Ikan hiu makan peye, cie. Cie. Vina dan Adril yang tengah asyik berpelukan, langsung mengalihkan pandangan mereka kala mendengar pantun yang suaranya seperti lebih dari satu orang. Benar saja. Di sana sudah duduk 2 orang sembari menopang dagu mereka. Tak lupa dengan tatapan yang agak sulit digambarkan. "Jadi pengen nikah lagi," celetuk pedagang sate yang sejak tadi memang menyaksikan pemandangan indah di depannya. Itu semua ia lakukan karena belum mendapat pesanan lagi. Adril dan Vina langsung tertawa mendengar penuturan pria yang sepertinya sudah memiliki keluarga tersebut. Pun dengan Vino, bocah itu pun ikut tertawa, tapi bedanya ia tengah asyik menyantap sate yang ada di hadapannya. "Kocak nih si sate," celetuk Adril yang masih saja terkekeh. Wajah pedagang sate tersebut berubah jadi masam. "Saya bukan sate, tapi penjual sate, Bang." Bukannya meminta maaf, tawa Adril semakin pecah. Namun, detik berikutnya pria itu melotot melihat pedagang sate tersebut yang dengan entengnya mencomot 1 martabak yang tadi memang ia berikan pada calon adik iparnya. "Minta atuh, Bang. Udah setahun belum pernah makan martabak,
Keke pria itu kala melihat tatapan tajam dari si pemilik kue tersebut. Bunda, ayah, Kak Vina pacaran sama Kak Adril. Baru saja turun dari mobil, bocah yang tadinya ikut Vina dan Adril malam mingguan langsung keluar begitu saja, lalu berteriak dengan suara cemprengnya. Adril dan Vina yang mendengar dengan jelas teriakan bocah tersebut, seketika langsung melotot. Keduanya saling pandang, seolah tengah berbicara melalui tatapan mata tersebut. Hingga tak lama kemudian keduanya sama-sama berlari masuk ke dalam rumah. Bunda, ayah, Kak Vina Pak. Belum sempat Vino mengadu pada orang tuanya, mulut bocah tersebut sudah dibekap oleh kakaknya. Terlihat jelas sekali bocah tersebut berusaha melepas bekapan tersebut, tapi sepertinya tenaganya kalah jauh dengan Vina. Heran sama nih bocah, udah diajak jalan-jalan juga, pulangnya malah ember, celetuk Adril yang tentu saja kesal. Bukan maksudnya tidak mau memberitahukan pada kedua calon mertuanya perihal dirinya yang berniat melamar setelahnya mempersunting putri semata wayang mereka, hanya saja menurutnya belum saatnya. Ia bahkan belum menyesuaikan diri dengan kedua paruh baya tersebut. Bukannya marah mendengar kalimat Adril tersebut, Vina justru mengiyakan. Tidak tahu diri sekali adiknya ini, pikirnya. Ini kenapa bunda dengar tadi teriak-teriak? Tanya Vania sembari berjalan tergopoh-gopoh. Kemudian diikuti oleh seorang pria di belakangnya. Itu kamu ngapain bekap adek kamu gitu? Entar dia habis napas, loh, tegur Arga lagi sembari menatap putrinya itu dengan tatapan tidak suka. Vina sedikit kelabakan. Wanita itu kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Vino. Kalau kamu ngadu, kakak nggak bakalan ajak kamu jalan-jalan lagi, bisik Vina dengan suara serius seolah dirinya tengah mengancam bocah kecil tersebut. Vino mengangguk begitu saja. Setelahnya ia bisa juga bernapas lega setelah tangan kakaknya itu terlepas dari mulutnya. Kamu tadi ngapain teriak Vino? Tanya Arga yang samar-samar tadi sempat mendengar teriakan putranya tersebut. Kak Vina sama Kak Adril pacaran, jawab bocah tersebut dengan tampang polosnya. Meskipun sudah diancam, tetap saja ia memilih mengadu. Adril dan Vina. Keduanya kompak melayangkan tatapan tajam pada bocah yang baru saja membuka rahasia di antara mereka. Ah, andai saja tidak ada ibu dan bapaknya, mungkin bocah tersebut akan mereka gepres saja. Arga dan Vania saling pandang. Entah apa yang mereka bicarakan melewati tatapan mata tersebut. Hingga tak lama kemudian mereka berdua menatap Vina dan Adril secara bergantian. Sebenarnya awalnya mereka juga berpikir pasti ada yang tidak beres antara putri mereka dan seorang pria yang dikenalkan sebagai temannya. Aneh saja rasanya jika ada pertemanan antara laki-laki dan perempuan, karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, salah satu pasti menyimpan perasaan lebih. Dan akhirnya, semuanya terpecahkan, ternyata benar mereka saling memendam perasaan. Pacaran. Ulang Vania dan Arga hampir bersamaan. Vino mengangguk dengan antusias, tapi tidak dengan Adril dan Vina. Keduanya kompak menggeleng, seolah tidak membenarkan berita tersebut. Enggak, yah, bun, Vina sama Adril cuma temanan doang. Maklumin aja, namanya juga masih anak-anak, tutur Vina sembari terkekeh garing. Bohong, balas Vino sembari menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kembali Adril dan Vina melayangkan tatapan horor pada bocah tersebut. Tadi gini, yah, bun, pas kita lagi makan sate, tiba-tiba Kak Adril berlutut, terus dibukanya kotak martabak di hadapan Kak Vina. Dia bilang gini, ikan hiu makan tahu. Nikah, yuk, terus. Ikan hiu makan tahu. Belum habis bocah tersebut bercerita, Vania lebih dulu memotong. Entah kenapa kalimat tersebut begitu menggelitik baginya. Lucu saja, ya kali ikan hiu makan tahu. Vino mengangguk dengan antusias. Terus mereka kayak berdebat gitu sama tukang sate. Terus mulu perasaan. Vino berdecak kesal kala ayahnya malah menginterupsi ceritanya barusan. Lalu mereka pelukan, Kak Vina bilang, I love you, terus dibalas sama Kak Adril, I love you too.
Jadi gitu, jelas bocah tersebut panjang lebar. Kini wajah Adril dan Vina sudah memerah, entah karena malu atau justru marah dengan Vino yang begitu ember tersebut. Kala pandangan Vania dan Arga menatap ke arah mereka, dengan segera keduanya mengalihkan pandangan. Terlihat sekali sama-sama salah tingkah. Tapi, yang bikin Vino heran itu karena Kak Adril ngajak Kak Vina nikah tapi pakai martabak doang, iya. Dia bilang gini, kalau kamu mau nikah sama saya, kamu harus comot satu martabak manis semanis senyuman saya ini, terus sambil ngeluarin senyum mengerikannya. Vino aja sampai merinding lo ngeliatnya. Nah, kan aneh, masa iya ngajak nikah pakai martabak, biasanya kan pakai cincin atau bunga gitu. Hancur sudah rasanya wajah Adril. Demi apapun ia ingin menghilang saat ini juga. Entah bagaimana kondisi wajahnya sekarang. Baru kali ini dirinya dipermalukan oleh anak kecil. Andai saja bocah tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan wanita kesayangannya, mungkin bocah tersebut akan ia gantung di atas pohon. Sementara reaksi Vina, wanita itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia benar-benar tidak menyangka jika adiknya itu akan menceritakan keseluruhan kejadian yang terjadi. Andai dibolehkan, ia ingin sekali menjitak kepala bocah yang berstatus adik kandungnya itu. Menatap ke samping, Vina langsung meringis melihat Adril yang hanya bisa menunduk. Pasti calon suaminya itu malu sekali, pikirnya. Arga dan Vania melayangkan tatapan yang sulit diartikan pada Adril yang sedari tadi terus menunduk. Merasa aneh, tapi juga merasa lucu mendengar cara pria itu menyatakan cintanya pada putri mereka. Apalagi pantunnya yang benar-benar tidak masuk akal sekali. Benar gitu Adril? Tanya Arga menatap pria yang bernama Adril tersebut. Adril tidak langsung menjawab. Pria itu hanya diam saja, hingga tak lama kemudian mengangguk dengan lucu. Kamu ngajak nikah pakai martabak? Tanya Arga lagi. Kali ini Adril langsung meringis mendengar pertanyaan mertuanya itu. Tidak bisa dipungkiri, dalam hatinya terus-terusan mengumpat calon adik iparnya itu habis-habisan. Bahkan, entah berapa banyak binatang yang sudah ia sebutkan dalam hati. Enggak gitu, yah, sangga Adril dengan cepat. Adril bukannya nggak punya modal buat ngelamar. Tapi kan ini lagi di desa. Perlu waktu beberapa jam buat sampai ke kota dan beli cincin atau bunga. Nah, karena asisten Adril lagi sibuk ngurus perusahaan, jadi Adril ngelamarnya pakai martabak aja, jelas Adril karena takut kedua paruh baya tersebut meragukan cintanya pada putri mereka. Arga mengangguk paham, pun dengan Vania. Sebenarnya mereka tidak keberatan jika Vina memiliki hubungan khusus dengan laki-laki, toh umur putri mereka itu sudah lebih dari 20 tahun. Jadi, kalian pacaran nih ceritanya? Tanya Vania yang ikut ambil bagian melontarkan pertanyaan. Kembali ditatapnya sang putri dan pria di sampingnya. Alih-alih mengangguk, Adril justru menggeleng dengan cepat. Tentu saja tidak mengiyakan, karena sejujurnya status mereka saat ini tidak ada hubungan yang namanya pacaran, melainkan Vina adalah tunangannya. Hanya saja belum ada bukti berupa cincin yang tersemat di jari manis wanita itu. Sejujurnya ia ingin membelikan cincin khusus untuk wanita itu, makanya ia tidak mau membelikan cincin sembarangan, dan memilih memakai martabak saja. Kedua kening Vania terangkat. Jika bukan pacaran, lantas mereka apa, pikirnya. Adril menyatakan cinta ke Vina bukan buat jadi pacar. Tapi, Adril mau lebih serius. Vina sekarang udah jadi tunangan Adril. Secepatnya Adril bakal bawa kedua orang tua Adril buat ngelamar Vina, jawab Adril dengan mantap. Tentu saja penuturan Adril barusan membuat Vina berusaha menahan senyumnya. Tak menyangka pula Adril ternyata bisa bersikap manis. Ingin rasanya memeluk pria itu, tapi ingat kalau masih ada kedua orang tuanya. Ayah dan bunda ngerestuin kan hubungan Vina sama Adril. Kali ini giliran Vina yang angkat bicara. Suara wanita itu terdengar amat pelan. Arga dan Vania melempar senyum mendengar pertanyaan putri mereka. Ah,
Ternyata putri mereka itu sudah besar sekarang. Ayah nggak jadi masalah kok, toh umur kamu juga udah lebih dari 20 tahun. Ayah bakal selalu dukung keputusan kamu. Tapi, ingat, kalian masih belum terikat di janji suci, jadi jaga batasan. Ayah nggak akan pernah mau maafin kalau sampai kamu pulang bawa janin sebelum kalian menikah. Tegas Arga yang dibalas anggukan oleh istrinya. Mereka sebagai orang tua memang paling tegas urusan hamil atau menghamili di luar nikah. Tentu saja karena banyak kejadian tersebut di desa mereka. Mereka akan senantiasa mengingatkan kedua anak mereka agar tidak melakukan sesuatu yang bisa merugikan banyak orang. Adril mengangguk dengan mantap mendengar ucapan calon ayah mertuanya, pun dengan Vina. Wanita itu ikut melakukan hal yang sama. Lagi pula, ia percaya betul dengan Adril. Adril janji akan menjaga Vina dengan sebaik mungkin dan nggak akan melakukan perzinahan sebelum menikah, balas Adril tak kalah tegasnya. Ayah pegang janji kamu, ucap Arga setelah menatap sebentar mata pria muda di depannya. Kalau sampai kamu mengingkari janji kamu itu, seumur hidup ayah nggak akan maafin kalian berdua. Vina tahu betul seperti apa tabiat ayahnya. Pria parubaya itu bahkan pernah berucap jika dia akan selalu memaafkan kesalahan dirinya dan Vino apapun itu. Kecuali, hamil atau menghamili di luar nikah. Dia sudah mengatakan kalau kesalahan itu sulit untuk dimaafkan. Oleh sebab itu ia selaku anak perempuan benar-benar menjaga dirinya agar tidak disentuh, lalu hamil seperti kebanyakan anak-anak gadis yang ada di desanya. Lagi-lagi Adril mengangguk mantap. Setelah berbincang-bincang sedikit dan tentunya menikmati martabak yang tadi dibelikan, Vania dan Arga pamit masuk ke kamar. Disitulah Adril dan Vina langsung melayangkan tatapan tajam pada Vino yang masih asyik menyantap martabak di depannya. Heran, padahal tadi bocah itu sudah menghabiskan satu box martabak. Tapi sepertinya masih belum puas juga. Kenapa ngeliatin Vino sampai segitunya? Tanya bocah tersebut dengan tampang sok polosnya. Awas aja kamu, Dek. Kalau sampai kita jalan-jalan, kakak nggak bakal bawa kamu lagi. Ketus Vina yang sedari tadi sudah menahan rasa kesalnya. Wajah Vino berubah jadi sendu. Tapi itu hanya beberapa saat saja, karena setelahnya senyum pria kecil itu kembali cerah. Nggak apa-apa, entar merengek depan ayah sama bunda aja, jawab Vino sekenanya. Orang kakak yang punya mobil. Jadi, kalau kakak nggak mau ya nggak bakal dibawa. Kali ini Adril yang angkat bicara. Ia pun sama jengkelnya dengan bocah tersebut. Vino mengangguk, ekspresinya masih seperti biasanya saja. Nggak apa-apa, Vino handal dalam urusan merayu, balasnya. Vina berdecak kesal melihat kelakuan adiknya tersebut. Tanpa basa-basi ia langsung saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Tapi begitu berbaring di atas tempat tidur miliknya, ia malah teringat kejadian tadi bersama Adril, membuatnya tersenyum tidak jelas. Sementara Adril yang masih bersama bocah tersebut, hanya bisa melirik tajam adik Vina itu. Ia baru tahu jika pria kecil itu benar-benar sangat menyebalkan. Mau? Tawar Vino sembari menyodorkan martabak yang ada di tangannya. Adril sama sekali tidak menjawab, berniat mengambil martabak itu saja tidak. Puas memberikan tatapan sinis, pria itu memilih masuk ke dalam kamar bocah tersebut. Idih, gumam Vino yang malah ikutan kesal. Setelah menghabiskan martabak yang ada di box tersebut, pria kecil itu memilih ikut masuk ke dalam kamarnya. Dapat ia lihat Adril yang langsung mengalihkan pandangannya. Vina, panggil seorang wanita parubaya sembari menepuk pelan pipi wanita yang tengah tidur tersebut. Akibat tepukan kecil di pipinya, Vina langsung terbangun. Ia menatap heran wanita parubaya yang baru saja membangunkannya. Kenapa, Bun? Tanya Vina, masih dengan ekspresi orang linglung. Vania terlihat sedikit ragu menyampaikan maksudnya membangunkan sang putri, apalagi ini masih cukup pagi. Tapi mau bagaimana lagi, tidak ada pilihan lain. Bunda bisa pinjam uang kamu sebentar.
Tanya Vania dengan pelan. Kedua kening Vina terangkat. Agak sedikit heran dengan permintaan ibunya. Sebenarnya ia ada beberapa lembar uang 100.000 di dalam tas. Uang itu ia tarik dari rekening sewaktu mereka ada di rumah sakit. Rencananya sih untuk biaya ayahnya, tapi semua biaya sudah ditanggung Adril. Buat apa? Tanya Vina yang kini sudah bangun sepenuhnya. Bukan maksudnya tidak mau meminjamkan, tapi selama ini, untuk pertama kalinya ibunya datang kepadanya dan meminta uang. Beras di rumah habis, tutur Vania dengan pelan. Loh, bukannya 2 bulan kemarin panen, iya. Tentu saja Vina heran, padahal setahunnya 2 bulan kemarin ibunya memberitahukan jika mereka panen padi. Biasanya beras hasil tanam mereka itu bisa cukup selama 6 bulan lebih. Itu. Semuanya udah Bunda jual buat ganti rugi waktu ayah kamu nabrak orang. Karena Bu Endang cuma bisa pinjamin separoh, makanya Bunda jual beras buat nambah sisanya, tutur Vania dengan suara pelan. Entah kenapa ia merasa malu meminta pada putrinya. Vina memejamkan matanya, malang sekali nasib keluarganya ini. Tapi mau bagaimana lagi? Berapa? Tanya Vina dengan lembut. Kali ini kantuknya benar-benar sudah hilang. Terserah kamu aja. Bunda cuma mau beli beras sama lauk. Kan kasihan pacar kamu kalau nggak ada makanan, jawab Vania seadanya. Mendengar kata pacar yang keluar begitu saja dari mulut sang ibu, entah kenapa malah membuat Vina kesal. Tapi entah kenapa malah muncul niat jahil Vina kala mendengar penuturan ibunya. Bun, di rumah ada apa aja yang bisa dimakan? Mendengar pertanyaan putrinya, Vania sedikit heran. Tapi tetap ia memilih menjawab. Ada singkong sih. Cuma kayaknya nggak cukup, soalnya Bunda cuma metik sedikit doang dari kebun. Jadi di kebun ada banyak? Tanya Vina yang mendapat anggukan dari sang ibu. Melihat ibunya yang mengangguk, Vina langsung tersenyum tidak jelas. Dulu sewaktu dirinya masih menduduki bangku SMA, ia sering sekali makan singkong lantaran tak ada yang bisa dimakan. Sementara beras sudah tidak ada. Dengan segera wanita tersebut mengambil uang yang ada di dalam dompetnya. Kemudian menyerahkan 5 lembar uang berwarna merah pada wanita parubaya di depannya. Bunda pakai aja uangnya. Tapi, untuk sarapan hari ini, kita makan singkong rebus aja, gimana? Tawar Vina yang langsung mendapat gelengan dari Vania. Kan ada tamu, nak. Masa iya kita cuma menyuguhkan singkong rebus doang? Apalagi pacar kamu kan dari kota. Nggak enak lah. Udah, santai aja, Bun. Pokoknya pagi ini kita makan singkong aja. Dengan segera Vina bangkit dari atas tempat tidurnya. Berjalan keluar kamar lalu masuk ke dalam kamar mandi. Di sana ia mulai mencuci muka dan sikat gigi. Vania sendiri tidak bisa berbuat apa-apa jika putrinya sudah berkata demikian. Padahal, dirinya benar-benar tidak enak pada pacar putrinya. Takut pria itu belum pernah makan singkong rebus sebelumnya. Vina segera masuk ke dalam kamar adiknya, tentunya setelah mengetuk pintu tapi tidak mendapat sahutan. Sesuai dugaannya, kedua pria tersebut memang belum bangun. Malah asyik tidur sambil memeluk guling yang kebetulan hanya ada satu saja. Vina berjalan mendekati. Pak, panggil wanita itu sembari menepuk pelan pipi Adril. Hah. Rupanya pukulan Vina tidaklah lembut, melainkan sedikit keras, membuat Adril seketika terbangun. Bangun, udah pagi. Ucap Vina dengan suara sedikit ketus. Iya, nanti, balas Adril yang malah kembali memejamkan matanya. Saya mau jalan-jalan, Bapak mau ikut nggak? Pertanyaan Vina kali ini sukses membuat Adril terbangun. Pria itu mengerutkan kedua keningnya. Tatapannya seolah menanyakan, hendak kemana? Saya mau jalan-jalan, Bapak mau ikut nggak? Kalau nggak saya tinggal nih, ancam Vina dengan sengaja. Adril yang mendengar ancaman wanita itu, langsung bangkit duduk. Ikut, balas Adril sembari mengangguk-anggukkan kepalanya dengan lucu. Ya udah, buruan.
Setelah mengatakan kalimat tersebut, Vina dengan cepat keluar dari dalam kamar. Sumpah demi apapun, Adril terlihat sangat tampan sekali setelah bangun tidur. Wajah baru bangun tersebut bukannya jelek, ini malah terlihat lebih tampan dan menggemaskan. Ingin sekali rasanya melayangkan kecupan di wajah pria itu, tapi ia sadar jika dirinya seorang wanita. Adril segera berlari keluar kamar. Pria itu lalu masuk ke dalam kamar mandi, kemudian segera mencuci mukanya. Ingin sikat gigi, tapi ia baru ingat belum membelikan benda tersebut. Ya udah, ayo. Ajak Adril yang kini terlihat antusias. Oh, iya, saya lupa ngambil kunci mobilnya. Baru saja hendak masuk kembali ke dalam rumah, Vina dengan segera menginterupsi. Membuat langkah pria itu seketika terhenti. Kita jalan aja. Dekat, ya? Tanya Adril yang langsung dibalas anggukan dari Vina. Keduanya segera berjalan menuju kebun. Sebenarnya Adril tidak tahu kemana tujuan kekasihnya itu. Tapi ya sudahlah, begitu ditanya, Vina tidak mau memberitahukannya, membuatnya memilih untuk bungkam saja. Kita mau kemana sih, Vina? Tanya Adril yang sudah mulai jengah. Bagaimana tidak, mereka sampai harus melewati sawah segala. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tujuan wanita itu mengajak dirinya. Rahasia, Pak. Melulu kalimat itu yang diucapkan Vina, membuat Adril benar-benar kesal. Apa susahnya coba jujur, pikirnya. Vina tiba-tiba berhenti, membuat Adril yang berada di belakang wanita itu ikut menghentikan langkahnya. Udah sampai, ya? Tanya Adril yang dihiraukan Vina begitu saja. Adril mengikuti pandangan Vina yang sangat fokus sekali melihat lumpur. Kamu ngeliat apa sih, Vina? Tanya Adril yang mulai kesal karena sedari tadi diabaikan mulu. Tuh, jawab Vina sembari menunjuk sekumpulan keong yang tengah menempel di kayu. Kenapa sama binatang itu? Bisa gigit? Tanya Adril dengan polosnya. Tentu saja jawaban Adril tadi membuat Vina terperangah. Tidak menyangka pula pria itu tidak tahu menahu tentang binatang kecil tersebut. Itu namanya keong sawah. Itu kalau dimakan enak banget. Adril membuka mulutnya lebar-lebar. Ini dirinya tidak salah dengar, kan? Vina mengatakan keong yang hidup di air dan lumpur tersebut bisa dimakan. Melihat cangkangnya yang kotor saja ia sudah jijik. Pasti tidak sehat sekali, pikirnya. Kamu pernah makan? Tanya Adril yang mendapat anggukan antusias dari Vina. Dulu waktu kecil sering malah ikut ayah nanam padi, terus setelahnya nyari keong ini buat dimakan. Yang besar-besar itu enak, yang kecil-kecil itu juga nggak kalah enaknya. Adril geleng-geleng kepala mendengar penuturan wanita tersebut. Seperti tidak ada makanan lainnya saja, pikirnya. Aneh-aneh aja makanan orang desa, gumam Adril yang masih bisa didengar Vina. Bapak belum pernah aja nyobainnya. Di desa ini banyak banget makanan yang nggak perlu diragukan rasanya. Meskipun sederhana, tapi rasanya luar biasa banget. Saya jamin Bapak bakal ketagihan makan keong ini, ujar Vina yang langsung mendapat pelototan dari Adril. Amit-amit, Vina. Ketus Adril yang terlihat merinding. Sampai kapanpun ia tidak akan mau mencoba makanan tersebut. Lebih baik tidak usah makan, pikirnya. Melihat reaksi Adril, Vina hanya geleng-geleng kepala. Tunggu saja, batinnya. Ia bersumpah akan membuat pria itu tergila-gila dengan yang namanya makanan desa yang konon katanya biasa saja. Nanti aja deh nyarinya, abis sarapan aja. Vina kembali melanjutkan perjalanannya. Adril yang melihat itu segera menyusul wanita tersebut. Masih jauh, ya, Vina? Tanya Adril berusaha menahan rasa kesalnya. Bagaimana tidak, hampir beberapa kali dirinya hendak terjatuh ke pematang lumpur lantaran jalan di sawah ini benar-benar sempit sekali. Bentar lagi, kok. Nah, udah sampai. Vina langsung merentangkan tangannya begitu mereka sudah sampai. Matanya berbinar melihat kebun orang tuanya yang ternyata subur sekali. Mulai dari cabai, bawang, singkong, dan banyak lagi.
Padahal dulu sewaktu dirinya masih sekolah, di kebun tersebut hanya ada singkong dan bawang saja. "Kita ngapain di sini?" tanya Adril heran. Pria itu menyusuri pandangannya ke segala penjuru. Masih belum konek alasan Vina mengajaknya ke sini. Hingga, tak berapa lama kemudian, kedua mata Adril membola. Pria itu membekap mulutnya sembari menatap Vina dengan tatapan yang sulit diartikan. Vina yang melihatnya tentu heran. Menebak-nebak apa yang dipikirkan pria itu. "Jangan bilang kamu ngajak saya ke sini karena mau anu-anu." "Astaga, Vina. Ini masih pagi, loh. Nggak bisa ditahan dulu apa? Setidaknya sampai sore nanti. Lagian ngapain ngajak begituan di semak-semak, padahal saya masih mampu loh pesan kamar hotel." "Kamu jangan gila deh." Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.